Selamat pagi petani di negeri Indonesia. Ah, nih perlakuan komukus di daerah saya itu seperti ini. Nah, ini lihat ya, rumput yang di area perakaran itu paling aman dibiarkan. Nah, di sini bising mesin itu selalu ada, jadi nggak bisa kalau ngambil video pas lagi sepi itu nggak bisa. Di sini nggak ada hari libur kecuali ada halangan atau acara bersama, itu nggak ada hari libur. Jadi sudah pasti bising mesin karena area ini dekat dengan home industri. Nah, ini pada tahun ini kebanyakan seperti ini ya. Ini faktor cuaca. Nah, ini perlu diperhatikan musim kemarau ya, musim kemarau seperti ini. Ini perlu naungan agar tidak terlalu panas. Butuh naungan, dia butuh naungan. Nah, teknik saya mulai dari yang selalu saya bersihkan sampai yang sekarang ya, setelah mengalami kegagalan di area yang selalu saya bersihkan itu gagal. Maksudnya gagal itu mati ya, dalam artian banyak yang mati atau hampir di atas 50%-nya mati dengan teknik itu. Itu terkhusus di daerah saya dan yang saya lakukan. Nah, setelah ada kematian dengan jumlah atau persentase yang besar, itu saya mulai membiarkan rumputnya ini atau semi tidak terawat lah intinya. Nah, setelah rumputnya pada tumbuh, yang tersisa nggak ada yang mati. Nah, itu menunjukkan tanda-tanda keberhasilan teknik ini. Ya, tidak menjamin dengan rumput yang sebegitu atau teknik ini akan berhasil, juga tidak menjamin, tapi selama 1 tahun lebih sudah saya amati, ternyata tidak banyak yang mati. Nah, ini akarnya nih yang sisa-sisa waktu teknik yang saya lakukan di teknik yang selalu bersih ini terpotong. Nih, akarnya kemana-mana. Di luka-luka ini ada tumbuhan akar baru. Nah, ini bisa dijadikan motivasi untuk misalkan kemukus yang kelihatan akarnya bisa dilukai beberapa persen, nanti dia akan tumbuh akar baru. Nah, tapi resikonya terlalu besar ya kalau kita sengaja memotong, kadang terinfeksi oleh jamur dan sebagainya mengakibatkan kematian. Ini secara tidak sengaja ya. Nah, kita lihat lagi di atas sana yang dulunya sudah bikin geger habis, tapi setelah saya biarkan rumputnya banyak yang bertahan. Oke, kita mendekat ke pohon ini ya, ini. Nah, ini coba perhatikan di bawahnya. Terkhusus di musim kemarau seperti ini, kelembaban tanah yang rendah atau dalam kategori kekurangan air atau di lokasi kalian yang tidak bisa menyiram, itu sangat membantu ya. Rumput seperti ini sangat membantu. Nah, di sini kita lihat aja di contoh kecil yang paling kecil. Ini ya, ini rumput yang tertutup.
Ini tidak ada rekayasa atau silahkan dipraktekkan sendiri. Dibuka rumputnya, tanahnya masih lembab. Nah di sini ya, ini nggak begitu tebal, kena panas. Ini agak kering nih. Ini agak kering. Ini contoh ya, contoh kecil aja. Contoh kecil aja nih. Tuh, kelembabannya oke. Nah, itu akan membantu pertumbuhan atau daya tahan selama musim kemarau. Nah, seperti apa yang saya bilang biasanya, kemukus itu memang lebih tahan di kekeringan ketimbang di tanah yang terlalu basah. Kita lihat lagi dari sebelah sini. Tuh, rumputnya tebal ya. Nah, resiko seperti ini biasanya kalau musim kemarau itu para pencari rumput. Nah, ini ada lagi. Ini karena mau ditebang sudah saya lepas. Ini malah sudah tumbuh. Tapi belum sempat mengikat. Ini nanti juga ikat ya, nanti diikat. Nah, ini area dulu sudah tumbuh itu bagus ini, tapi karena bersih terus malah pada mati. Nah, setelah dibiarkan seperti ini, alhasil bertahan dengan baik. Ini satu lokasi ya, di dekat rumah ini cabai jamu atau cabai Jawa ini. Ini cabai Jawa. Nah, ini bekas pembibitannya, pembibitan kemukus dan sebagainya. Tuh masih ada sisa beberapa, belum sempat nanam, udah kemarau. Nah, ini bawahnya semuanya rumputnya belukar. Mau sampai ranting atas tuh. Ini terus kita lihat yang di dekat ya, dekat-dekat sana lagi. Nah, kalau belukar seperti ini malah aman teman-teman. Memang terlihat tidak indah, tapi malah aman nih. Contohnya nih, ini aman. Nah, itu sampai atas. Nah, kemukus sering saya bilang dia akan beranting setelah mendapatkan sinar matahari. Nah, walaupun bawahnya rimbun dengan pertumbuhan yang beda ya, agak lelet, tapi dia terus bertahan mencari tajar yang di atas. Nah, tuh langsung beranting setelah mendapatkan sinar matahari, beranting dan cukup lebat. Ini juga ini beranting juga tuh. Ini bertahan ya, bertahan di posisi yang rumputnya saya biarkan. Nah, teknik ini mungkin yang akan saya lakukan ke depannya. Tuh. Nah, di sini ada kambing ras kali gesing. Ini ras kali gesing untuk penghasil pupuk. Penghasil pupuk alami. Tuh, bagus ya. Mantap ini ada 4, yang 2 masih kecil. Nah, terakhir ini teman-teman. Nah, ini lagi bunga lagi. Nah, ini
ya. Selain untuk melindungi dalam hal pertahanan dan pangan si gemukus itu, pembiaran rumput seperti ini juga untuk melestarikan bibit ya. Kalau kita selalu bersihkan, sulurnya akan selalu patah atau kepotong. Tapi kalau kita biarkan, nih sulurnya banyak. Nih sulur-sulur seperti ini akan berada di bawah rerumputan. Nah ini contohnya nih. Nah ini bisa dijadikan bibit. Itu kelebihannya seperti itu ya. Dia akan terlindungi oleh rumput ini. Rumput ini berperan sebagai mulsa. Nah demikian video pendek dari saya. Cukup sekian, terima kasih.